Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa jumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberi kesehatan, diberi maunah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca istighfar merupakan salah satu anjuran bagi umat Islam dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga memohon ampunan atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Tidak ada batasan kapan dan di mana umat Islam harus membaca istighfar. Kapanpun kalimat istighfar bisa dibaca agar terhindar dari segala hal yang berbuntut dosa. Tahukah kita bahwa ada berbagai keutamaan yang diperoleh seseorang ketika memperbanyak membaca istighfar? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan hayati dawuh dari Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang keutamaan membaca istighfar. Sebagai hamba kita sadar diri kita ini tidak luput dari dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi bagi kita semua atas dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk dan bertubi-tubi kita lakukan, agar kita selamat dari keburukan dunia dan terutama keburukan akhirat. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang tekun beristighfar. Lazima artinya tekun. Setiap hari dia lakukan istighfar tersebut secara berkesinambungan. Man lazimal istighfar, siapa yang mau beristighfar secara berkesinambungan, secara tekun, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya beberapa hal. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Setiap kali dia mengalami ham, kesuntukan, kesumpekan, maka Allah Ta'ala memberikan jalan keluar untuknya. Kemudian yang kedua, wa min kulli dhikin makhraja. Dan setiap kali dia mengalami kesempitan, kesulitan, maka Allah memberikan jalan keluar pula untuknya, yaitu solusi bagi segala permasalahan tersebut. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah bisa dia perkirakan, dari arah yang tidak diduga-duganya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tekun istighfar, dan Allah Ta'ala menjanjikan dengan istighfar tersebut bukan cuma dosa yang diampuni. Dalam hadis ini kita tidak melihat adanya kalimat Allah akan mengampuni dosanya. Karena orang yang istighfar, insya Allah istighfarnya diterima oleh Allah dan diampuni dosanya. Justru Allah memberikan semangat agar kita mau istighfar. Luar biasa Allah kita ini, maha sayangnya kepada kita, maha pengampunnya kepada kita. Kita yang berbuat dosa dimotivasi untuk minta ampun. Dan kalau kita mau minta ampun, kita diberi bonus oleh Allah Ta'ala. Kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak pahala. Kita diberi oleh Allah Ta'ala solusi untuk masalah kita. Bahkan yang menjadi ketakutan banyak umat manusia, yaitu masalah rezeki, justru istighfar inilah yang menjadi jalan untuk terbukanya pintu-pintu rezeki. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua umatnya agar dalam satu hari
sedikitnya kita istighfar sebanyak 70 kali. Dalam sebuah hadis disebutkan suatu ketika dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membaca istighfar, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Istaghfirullah." Istighfarlah kalian kepada Allah taala. Fastaghfarna, maka para sahabat mengucapkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah taala. Pada saat itu pula Nabi SAW bersabda, "Atimmuhunna sab'ina marrah." Hendaknya kalian sempurnakan istighfar kalian sebanyak 70 kali. Maka para sahabat pun menyempurnakan istighfarnya sebanyak 70 kali. Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min abdin wala amatin yastaghfirullaha fi yawmin sab'ina marrah illa ghafarallahu lahu sab'ami'ah dhanbin wa qad khaba 'abdun aw amatun 'amila fi yawmin wa lailah akthar min sab'ami'ati dhanbin." Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi wal Asbahani. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba siapapun itu, wala amatin, laki-laki maupun perempuan, yastaghfirullah fi yaumin sab'ina marrah, dalam satu hari istighfar minta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali, illa ghafarallahu lahu sab'ami'ah dhanbin, melainkan Allah taala mengampuni 700 jenis dosanya. Wa qad khaba 'abdun aw amatun 'amila fi yaumin wa lailah, dan sungguh celaka seorang hamba laki-laki maupun perempuan yang dalam 24 jam sehari semalam dia berbuat dosa aktsara min sab'ami'ah dhanbin, lebih dari 700 dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah tidak ada seorang pun dari kita yang berbuat dosa hingga 700 jenis dosa. Dengan istighfar 70 kali dalam satu hari, yakinlah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Tentunya istighfar itu dengan kesungguhan, dengan permohonan ampun kepada Allah. Thalabul maghfirah, yang namanya istighfar adalah thalabul maghfirah, minta ampun, dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah Ta'ala agar mengampuni dosa kita. Dengan lisan mengucapkan astagfirullah, hati mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua dan berikan kita taufik untuk rajin-rajin beristighfar kepadanya, sehingga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya, dan kelak kita kembali kepada Allah tanpa satu dosa pun yang ada dalam catatan keburukan kita. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Dengan istighfar, selain sebagai sarana mengingat kepada Allah Sang Maha Pencipta, juga untuk memohon ampun kepadanya. Serta istighfar dapat mengingatkan hakikat manusia sebagai makhluk yang lemah, tiada terlepas dari salah dan dosa. Dan dengan memperbanyak istighfar, Allah memberikan kita jalan keluar dari segala bentuk kesusahan dan kesempitan, juga mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lantas, berapakah selayaknya seseorang membaca istighfar dalam sehari? Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk bisa beristighfar 70 kali dalam sehari. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya sebanyak 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.